Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilatul Rahmah dengan NIM 060103250012 akan menjelaskan mengenai penulisan hadis dalam Islam. Untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah studi hadis. Oke, yang pertama merupakan pengertian penulisan hadis. Jadi, penulisan hadis adalah proses mencatat, mendokumentasikan, dan mengumpulkan sabda, perbuatan, dan persetujuan maupun sifat Nabi Muhammad dalam bentuk tulisan. Tujuan utama penulisan hadis adalah untuk menjaga keaslian hadis agar tidak hilang, bercampur, atau terlupakan, serta memudahkan generasi setelah sahabat untuk mempelajarinya. Perdebatan awal penulisan hadis. Pertama itu Rasulullah melarang agar tidak bercampur dengan Al-Quran, hadis riwayat Muslim, karena literasi masyarakat rendah dan wahyu masih turun. Izin penulisan pada khutbah Nabi ditulis. Peristiwa Abu Syah Abdullah bin Amr menulis As-Safi'ah As-Sadiqiyah. Penulisannya, kesimpulannya adalah ada masa kehati-hatian, lalu kebutuhan dokumentasi muncul. Penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah, penulisan hadis belum dilakukan secara luas dan resmi karena kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran. Rasulullah khawatir jika hadis ditulis bersamaan dengan wahyu Al-Quran, maka keduanya akan tercampur. Karena itu, beliau lebih menekankan hafalan. Dan pada masa sahabat, ketika Rasulullah sudah wafat, pada masa sahabat semakin berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Masa kodifikasi hadis. Perintah kepada Abu Bakar bin Hams, kumpulkan hadis, aku khawatir ilmu hilang. Tokoh penting dan karya awal Imam Malik Al-Muwatta, hadis, fatwa Jafat sama tabi'in. Imam Ahmad itu Musnad Ahmad. Imam Al-Bukhari dari 600.000 disaring jadi 7.000 hadis. Muslim fokus sistematika sanad dan ketelitian perawi. Metode kodifikasi hadis. Verifikasi sanad, memastikan rantai perawi bersambung ke Nabi. Jadi itu kayak mencari sanadnya itu benar atau tidak, itu metodenya verifikasi sanad. Lalu kredibilitas perawi, ilmu rijal dan jarak wa ta'dil. Ini akan dijelaskan pada bab 5. Uji matan, jika bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Jadi kayak uji matan itu melihat isi hadis tersebut itu bertentangan atau tidak dengan Al-Quran. Jika bertentangan, maka hadis tersebut tidak akan dilanjutkan kodifikasinya gitu. Lalu pada masa kodifikasi, fase pemantapan dan pengembangan ilmu hadis abad keempat ke atas, karya penting Fatah Al-Bari, Mustakhraj, Mustadrak, dan lain-lain itu masih banyak. Jadi kesimpulannya, pada masa Rasulullah penulisan hadis sudah ada, namun masih terbatas. Rasulullah lebih menekankan pada hafalan agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Dan pada masa sahabat, hadis mulai ditulis lebih luas, tetapi masih dalam bentuk catatan pribadi. Para khalifah bersikap sangat hati-hati karena khawatir hadis bercampur dengan riwayat yang tidak jelas atau menggeser perhatian umat dari Al-Quran. Karena untuk menjaga kemurnian sunnah Nabi, mencegah pemalsuan, dan juga memastikan ajaran Rasulullah bisa diwariskan secara otentik kepada generasi berikutnya. Saya kira cukup untuk pembahasan bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.